Kisah akan berfokus pada dua anggota gangster Filipina dan satu orang pria yang mereka baru saja berhasil meringkusnya. Bahkan dengan gestur yang sedikit meremehkan, mereka sempat mengkonfirmasi keberhasilan tersebut kepada ketua gangster yang akan datang sebentar lagi. Sebelum akhirnya mereka pun sadar bahwa mengusik kehidupan pria ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, dan inilah yang terjadi. Dan ya, kejadian itu berimbas pula terhadap rombongan si ketua gangster, di mana tak ada sedikit pun celah untuk mereka bisa menghindar dari pria yang dikenal dengan nama panggilan Nobleman atau juga Cilde itu pun langsung menghabisi mereka tanpa diberi ampun. 대체 누구한테 얼마나 많았냐? 내가 그 두 배씩 말하고 그거는 누구? Scene beralih ke sebuah arena tinju ilegal dan kita pun diperkenalkan pada seorang anak muda berdarah campuran Korea Filipina bernama Marco yang dengan terpaksa ia mengambil resiko kehidupan balangsaknya sekaligus menggantungkan nasibnya dari hasil bermain tinju. Bukan tanpa sebab, sisi kelam dari perceraian kedua orang tua Marco secara tidak langsung telah membuat masa depannya suram. Apalagi belakangan ini dia yang berperan sebagai tulang punggung keluarga pun dituntut supaya mendapatkan uang banyak untuk biaya operasi ibunya. Nice work today, Marco. Terkait hal itu, esok harinya Marco mendatangi sebuah panti asuhan tempat dulu ia dibesarkan yang pemiliknya bernama Matthew Kim. Kita panggil saja Kim, dimana untuk mengurangi beban pikiran itu, Marco sangat mengharapkan uluran tangan dari sang ayah sampai-sampai ia nekat mengambil celengannya sendiri untuk ibunya yang sedang sakit. Tapi Marco minta agar Kim membayar orang Korea untuk mencari tahu keberadaan ayahnya saat ini. I wouldn't even be looking for that man if it wasn't for mom's operation. 이 새끼가. Use it to hire someone in Korea to look for him. 야, 마르코. Sesaat setelah Marco berada di sebuah bar dan sempat mencoba mencari keberuntungan dengan ikut taruhan bola, seorang bule pun datang menghampiri dengan tawaran satu posisi pada sebuah proyek perampokan dengan imbalan 10% yang dijanjikan sudah cukup untuk memenuhi keperluan biaya operasi ibunya tersebut. I had my own this fancy jewelry store downtown. I'm gonna get to work on it. You want in? 10% Marco, huh? What do you say? Harapan memperoleh keuntungan secara instan pun kandas setelah pemilik bar mengabari Marco jika tim yang dibelanya kalah telak. Maka dari itu, Marco pun terpaksa menempuh alternatif kedua, yakni menyetujui tawaran si bule dan langsung pergi ke tempat yang telah diperintahkan. Tapi tiba-tiba di saat posisi Marco benar-benar terdesak itulah ia lantas menodongkan pistol yang si bule berikan. Tapi setelah mengetahui jika isi pistol itu tidak ada pelurunya, di situ pula Marco memastikan jika misi ini ternyata hanya sebuah jebakan. Beruntung Marco masih mendapatkan mukjizat berkat kepedulian seorang gadis Korea yang tak sengaja menabraknya. 저 일단 병원부터 먼저 가. 내 정신 좀 봐. We should go to the hospital right away. 한국은? 한국 분이세요? Yeah. Tak lama setelah Marco selesai diperiksa dan juga mendapat sedikit uang dari gadis itu, Kim memanggil Marco untuk mengembalikan uang yang ia berikan kemarin, sekaligus menyampaikan kabar baik soal ayah Marco yang ternyata sedang mencarinya. Hal ini merupakan suatu keberuntungan di tengah kebiasaan pria-pria Korea yang selalu pergi begitu saja.
여기 있는 코피는 애들 중에 한국의 아버지가 먼저 찾는 경우가 얼마나 될 것 같냐? 없어. 제로야. 그냥 씨만 뿌려놓고 튀어버리면 그냥 그걸로 땡이지. Singkat cerita, seorang pengacara yang mewakili ayah Marco pun datang. Diketahui jika sang ayah merupakan seorang pengusaha paling sukses di Korea Selatan. Namun karena kondisinya sekarang yang sedang sakit berat, maka saat itu Marco pun diminta bersiap-siap untuk pergi ke sana atas jaminan bahwa semua ini adalah demi kesehatan ibunya. 그 어머니 생각해서라도 하루라도 빨리 가는 게 낫지 않을까? 너네 아버님한테는 어머니 수술비 정도는 돈도 아니거든. Di sisi lain diperlihatkan postingan berita terkait isu perebutan hak waris PT Hogyong Group yang dalam hal ini tertuju pada seorang pria bernama Han. Ini buktinya di mana Han yang berambisi menjadi asobah atas aset perusahaan tersebut tak ingin ayahnya mati dulu. Terlebih Marco yang merupakan anak bungsu dari keluarga ini masih sedang dalam perjalanan. 어떡해. 우리 아버지 많이 힘드셔? 지금 필리핀에서 바로 출발한다니까 좀만 기다려봐요. Kembali pada Marco di mana penerbangan pesawat kelas bisnis membuat dia yang terlihat susu ini tak bisa tidur. Apalagi ketika ia dikejutkan oleh kemunculan nobleman yang tiba-tiba membisikkan terkait rencana terselubung di balik penyebutan dirinya. Namun Marco sama sekali tidak merespon bisikan pria yang belum dikenalinya ini. 너 한국 왜 가는지 나 가르쳐줘. 간다. Setibanya di bandara, sekelompok pria ini langsung menyambut kedatangan rombongan Pak pengacara yang lantas membawa Marco pergi. Namun di situ lagi-lagi terlihat penampakan nobleman yang sampai sejauh ini masih belum diketahui apa yang sedang ia rencanakan. Ketika masih pagi dengan lantunan suara azan subuh, Han yang deg-degannya semakin mirip kepala gangster ini terlihat sudah berada di sebuah pinggir hutan, di mana bermula dari pemberitaan yang dinilai telah menyudutkan dirinya tersebut, maka dua karyawan perusahaan yang divonis terlibat pun dihukumnya dengan begitu kejam dan brutal. Di saat yang sama mobil Pak pengacara masih dalam perjalanan dan akan segera sampai di tempat tujuan, namun tanpa diduga mereka tiba-tiba mendapat kejutan dari pengendara lain yang ternyata adalah nobleman yang baru dianggap sebagai ancaman serius ketika dia perlahan mulai menodongkan senjatanya dan ya, semua yang berada di dalam mobil terluka parah akibat benturan keras. Bahkan satu persatu dari mereka pun lantas dihabisi kecuali Marco. Jadi wajar saja jika info terkait situasi ini telah membuat Han menjadi kesal. Apalagi ketika nobleman berani-beraninya menggertak dia dengan meminta uang $10 juta sebagai tebusan. 뭐? 얼마? 얘네들 싹 다 불러 대기시켜. Di balik keheranan Marco tentang sosok nobleman dan semua hal aneh yang dilakukannya, maka singkat saja dia mempertegas lagi apa yang dibisikannya semalam, bahwa kepergian Marco ke Korea Selatan hanya sekedar untuk dibunuh. Hal ini semakin menambah ketakutan Marco dan justru mengira jika nobleman lah yang seorang psikopat. 대체 넌 뭐야? 얘기했잖아. 친구라니까? 친구? 응, 그렇다니까. 비행기에서 내가 그랬잖아. 너 여기 죽으러 온 거라고. 죽으러 가는 거야. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Marco terus berusaha lari dari kejaran nobleman yang seperti tak mau memberikannya lolos, hingga pada suatu posisi di mana faktor kelelahan fisik telah membuat nobleman hampir berhasil mendapatkan targetnya. Andai saja Marco tak berani mengambil keputusan nekat seperti ini.
Dan ya, pada akhirnya nobleman memilih untuk menghentikan dulu pengejaran tersebut hanya karena tak ingin gerimis hujan yang turun kala itu merusak penampilan dan reputasi dia sebagai seorang profesional. 괜찮네. Di sisi lain terlihat raut wajah kecewaan dari Han. Namun terlepas dari situasi yang ada, ia tetap fokus dan optimis dengan apa yang telah direncanakannya, yang artinya dia tetap harus bisa membawa Marco ke tempat ini meski bagaimanapun caranya. 좀만 기다리세요. 내가 가서 그 잡청새끼 바로 잡아올라니까. Sementara itu Marco berusaha menghubungi kontak pada kartu nama yang Pak pengacara berikan di awal, dan seorang wanita tadi kenal pun sempat merespon panggilannya. Namun lagi-lagi kedatangan nobleman di sana memaksa Marco kembali turun ke jalan untuk melanjutkan pelarian. Pergerakan Marco saat ini bisa dibilang cukup merepotkan, terlebih lagi ketika ia sempat mendaratkan sebuah pukulan tinju tepat pada mukanya sebelum akhirnya dia berhasil dibawa pergi oleh wanita yang tadi mengangkat teleponnya, di mana wanita tersebut ternyata adalah si gadis Korea bernama Yunju yang pernah menyelamatkannya juga. 이게 다 무슨 일이냐고요. 온 일은 가끔 그대로겠지? 나 기억나? Secara tak sengaja perjalanan Yunju berpapasan dengan rombongan Han yang terkaget-kaget melihat Marco bersama orang yang justru bukan partner bisnisnya, dan ketika baru saja mau tancap gas untuk perebut Marco, tiba-tiba Yunju membalikan arah mobilnya sehingga kesempatan terbaik mereka pun diambil oleh nobleman yang muncul belakangan. Yang tercepat tidak selalu menjamin untuk hasil yang tepat. Hal itu terbukti ketika sedikit kecerobohan yang nobleman lakukan hampir berbuah malah petaka besar, yang dengan ini setidaknya Yunju bisa membelokkan arah mobilnya ke dalam hutan, sekaligus dijadikan momen untuk membeberkan tujuan misinya kepada Marco. 그 새끼 제법이네. Sampai di sini baru dipahami bahwa demi menjadi pewaris tunggal aset perusahaan PT Hogyong Group, Han sampai begitu tega berencana untuk mengtransplantasi jantung ayah dengan cara mengorbankan adiknya sendiri hanya karena Marco seorang kopino alias blasteran Korea Filipina yang tak berguna. 네 아버지가 지금 죽으면 네 형은 배달한 여동생한테 재단을 통째로 뺏기게 생겼거든. 현재 부인인 장 여사가 그 유언장의 도장이랑 육성 유언 다 받아놨대. 그러니 지금 네 형은 어떻게든 아버지를 살려야 돼. 어떻게든. 네 아버지란 인간 심장이 안 좋다니까. 네 아버지랑 형은 지금 요거 네 심장이 필요한 거라고. Adapun peran Yunju tak lain adalah seorang pembunuh bayaran dari pihak lain, di mana Marco juga ternyata sedang mencari target pembunuhan oleh adik tiri Han bernama Ga Yong. Ini orangnya yang di saat Yunju hendak menjalankan tugas tersebut tiba-tiba digagalkan oleh kedatangan nobleman yang bahkan berhasil membunuhnya pada saat itu juga. 적당히 하시 정말. Di sisi lain Marco berhasil kabur meski dengan kondisi kaki yang sudah mulai terpincang-pincang. Namun sungguh disayangkan dia justru ditemukan oleh Han dan rombongannya yang tak habis pikir. Gayong yang merasa misinya telah gagal pun ikut menyambut kedatangan Marco dengan kalimat-kalimat penghinaan. 이 집안 사내 새끼들은 어쩜 이렇게 하나같이 내 인생에 도움이 안 되냐. 족같다 너.
Tanpa buang-buang waktu lagi, Han langsung menginstruksikan para dokter bedah untuk bergerak lebih cepat. Sementara Marco yang sudah paham dengan semua rencana ini seketika berontak, dan setelah satu suntikan obat bius berhasil ditancapkan, maka praktik transplantasi jantung pun akhirnya dimulai. 9 jam waktu yang dibutuhkan cukup untuk Han beristirahat sejenak sambil menunggu prosesnya. Namun baru selang beberapa menit sejak tahap pembiusan, suasana di ruang operasi mendadak ricuh karena suntikan tadi seolah tak mempan untuk membius Marco, yang ketika mereka hendak melakukan pembiusan ulang, tiba-tiba ya, salah satu dari petugas bedah ini ternyata adalah nobleman yang diam-diam telah menukarkan obat pada pembiusan pertama, sedangkan obat yang asli justru dia gunakan untuk menusuk semua petugas yang ada di sana, sampai tak ada seorang pun mereka yang berhasil lolos dari tusukannya. 새끼. 대단하네. 이제 민망하니까 너 이거라도 가려. Sesaat setelah Marco sudah kembali siuman, dia berusaha meyakinkan bahwa sosok aki-aki yang terbaring di sampingnya ini adalah ayahnya, sebab andai pun benar dia orangnya, tentu akan lebih peduli dan kasih sayang, bahkan mustahil sampai repot-repot mencari Marco jika hanya untuk dikorbankan. 세상에 어떤 아버지가 자기 자식 새끼 심장 빠서 지가 살겠다고 해. 세상에 어떤 아버지가. Di sisi lain, ternyata Han sudah mengetahui situasi tersebut, maka dengan kawalan puluhan anggota gengnya, dia langsung mendatangi ruangan operasi di mana nobleman dan Marco masih berada di sana. Namun dengan satu ide cemerlang yang diterapkan pada nobleman, seketika Han terfokus pada keselamatan nyawa Marco, meski untuk mendapatkannya harus disertai uang tebusan. 야, Intinya, Han yang tak punya pilihan lain kecuali harus mentransfer uang $10 juta tersebut ke rekening yang Marco tunjukkan. Namun di saat transaksi hendak dilakukan, dari sisi lain terlihat Gayong yang akhirnya memilih untuk mengeksekusi Marco dengan tangannya sendiri. Dan inilah yang terjadi. 저 씨발 개 같은. 저기 미쳤나 저 씨발. Tak hanya nobleman yang hampir nangis-nangis karena luka tembak di kakinya, melainkan ternyata ada satu peluru lagi yang juga menyasar ke tubuh Yaya dan membuat Han begitu murka. Beruntung dengan sigap nobleman memposisikan Marco sebagai sandera, yang dengan situasi ini lagi-lagi Han mau tidak mau harus kembali melanjutkan transaksinya. 됐냐 이 거지 새끼야? 그쪽 내리고 잡종 새끼 빨리 넘겨. 오케이. 그래야지 거래는 거래니까. Alhasil uang $10 juta pun selesai dikirimkan tanpa dicicil sepeser pun, yang artinya Marco sudah menjadi milik Han seutuhnya. Tapi dibalik itu semua, rupanya Han akan mati stres jika harus kehilangan banyak uang dengan semudah itu. Maka semua anak buah pun disiapkan untuk menghabisi nobleman saat itu juga. 어이 그 새끼. 스톱. Puluhan gangster bersenjata tentu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi nobleman yang hanya seorang diri. Namun tidak semudah itu Perkuso, karena kalian belum tahu jikalau nobleman ini sebenarnya adalah seorang pembunuh profesional yang tidak suka mundur begitu saja. Dan inilah yang terjadi. 나 프로거든. 어? 프로? 와봐! 와봐! 응아! Setelah Han berikut sejumlah anggota gengnya berhasil dibantai habis-habisan, nobleman lantas mengajak Marco segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi rupanya di sana masih tersisa Gayong dengan sifatnya yang bantangul alias keras kepala, sehingga nobleman pun akhirnya menjelaskan bahwa Marco sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik internal keluarganya. 벌써 게임 3시야 이 아가씨야. 네 아버지 재산은 이제 다 네 거라고. 좋겠다.
콩그레츄레이션 굿. 자 이제 네 엄마랑 가서 파티하고 비켜. 오빠 Nah, sebenarnya yang tahu masalah ini hanya Yunju dan Nobleman saja yang katanya mereka telah dibayar mahal demi mendapatkan seorang remaja untuk transplantasi jantung tersebut. Yang dalam hal ini, Nobleman meminta bantuan Kim dan ia memilih Marco karena selain berlatar belakang seorang kopino, Marco juga dianggap yang paling cerdas dan tahan banting layaknya semen 3 roda. 나 프로입니다 프로. 나 나름 이 바닥에서 인지도 먹어줘요. 그리고 그 죽기 전에 나도 좋은 일 하나 합시다 좀. 나 검사 결과 받았지. Penjelasan ini yakin membuat Marco sangat-sangat kecewa. Ya iyalah, bagaimana tidak, dia yang bisa dibilang masih senang main keleci itu pun tahu-taunya telah melibatkan pada sebuah proyek beresiko tinggi. Namun di sisi lain ternyata 10 juta dolar tersebut secara diam-diam telah digunakan Kim untuk merenovasi panti asuhannya sekaligus membiayai operasi ibunya Marco. 너 이 개새끼가 그걸 말이라고 해. 그게 뭘 알아? 니가 그게 뭘 안다고. 알아 이 새끼야 왜 몰라. 나도 코피노거든. 뭐? 뭐야 그 표정은? 아 자꾸 빨리 가자. 우리 비행기 타야 돼 지금. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke Filipina. Di sela-sela waktu sambil menunggu proses pemulihan sang ibu pasca operasi, Marco sempat ditawari Nobleman untuk mencari sosok ayah Koreanya yang asli. Namun dengan tegas, Marco pun menjawab bahwa kali ini dia sudah cukup trauma dan tak mau mendengar tentang sosok itu lagi. From my ass. Fuck. Fuck you. Fuck. 아 치라 이 새끼야. Tamat ending yang sangat memarkokan. Wow. Dari film ini kita belajar bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai rencana, tapi keberanianlah cara terbaik untuk terus melangkah maju demi hasil yang diinginkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah mudah percaya pada wajah yang ramah, karena di balik itu semua terkadang ada niat tersembunyi yang lebih tajam daripada pisau. Saya Ge pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.